Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah, dan kemudian kita sempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim, di mana masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada Sabtu pada subuh pekan ketiga kita mempelajari materi akidah atau tauhid, agar kita dapat menjaga tauhid kita, agar kita dapat memurnikan tauhid kita, yang mana keutamaan dari kita menjaga tauhid kita, kata ulama, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bila hisab wala 'adzab. Barang siapa yang memurnikan tauhid semurni-murninya, maka dia bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, alias dipermudah masuk ke dalam surganya tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan. Dan tentu semua kita ingin seperti itu, masuk surga tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan, atau dipermudah masuk ke dalam surga. Dan itu bisa diraih dengan kita memurnikan tauhid semurni-murninya, dan agar kita dapat memurnikan tauhid semurni-murninya, caranya adalah dengan kita mempelajari tauhid secara terperinci, ya, secara lebih detail, ya. Buku yang kita pelajari yakni At-Tauhid Al-Muyassar, artinya belajar mudah ilmu tauhid, ya, bahasanya yakni ringan, ya, tapi secara tertib atau bertahap, dari mulai yang ringan-ringan dulu baru kemudian yang agak berat, ya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan pelajari materi yang namanya al-wala'u wal-bara', wala dan bara', ya. Dan ini bagian dari pembahasan akidah, ya, yang inti singkatnya wala dan bara' adalah cinta dan benci karena Allah, ya. Cinta dan benci karena Allah, ya. Pertama kita akan mempelajari ta'rif atau definisi wala secara bahasa dan nanti secara istilah. Secara bahasa, al-wala lughatan minal walayah wa hiya al-mahabbah, dari kata walayah yang artinya adalah cinta, ya, mencintai, itu wala. Sedangkan al-bara' lughatan masdar bara' bermakna qata'a, bentuk masdar atau kata dasar dari bara' bermakna dengan arti qata'a, memutuskan, atau bisa juga membenci. Wa minhu baral qamam wa bermakna qata'a, sehingga ada kalimat baral qamam, yakni dia meruncingkan atau memutuskan, ya, ujung pena, ya. Ini wala dan bara secara bahasa, ya. Sedangkan secara istilah, wala adalah mahabbatul muslimin, mencintai kaum muslimin, ya. Wa nusratuhum, membela
memuliakan mereka, wa ikramuhum, dan memuliakan mereka, ya, mendahulukan mereka daripada yang lain, wa ihtiramuhum, menghormati mereka, wal qurbu minhum, dan mendekat dengan mereka, ya. Ini wala, ya. Artinya mencintai kaum muslimin, membela, mendahulukan, memuliakan, menghormati, dekat dengan mereka, ya. Dan ini diperintahkan, yakni kita hendaknya terhadap kaum muslimin, kita mengutamakan mereka, kita mencintai mereka, kita membela mereka, kita memuliakan mereka, kita dekat dengan mereka, ya. Jangan sampai malah kebalikan, nggak suka atau benci dengan kaum muslimin, ya, malah lebih dekat dengan orang-orang kafirin. Kalau itu tanda kemunafikan. Tapi tanda keimanan adalah kita mencintai kaum muslimin, mencintai orang-orang yang bertauhid karena mereka menyatakan la ilaha illallah. Kita juga muliakan, kita juga menghormati, kita juga akrab dekat dengan mereka, gitu ya. Dan ini bagian dari akidah Islam, ya. Sehingga kalau kita lihat arti nanti setelah ini barok, ya. Kalau barok kebalikan dari itu, artinya adalah bughdul kafirin, membenci orang-orang kafir, ya. Ya, ini kita benci mereka karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal bu'du anhum, ya, menjauh atau berlepas diri dari mereka. Demikian pula dari penyembahan mereka kepada selain Allah kita benci. Ya, jangan sampai kita malah senang melihat mereka, ya, di atas kekafiran, wa tarku munasaratihim, dan meninggalkan dan kalau barok tadi membenci, kemudian berlepas diri dan tidak membela mereka, ya. Dan ini termasuk samar buah dari akidah Islam juga, ya. Jangan sampai kita istilahnya mencintai kaum kafirin, kemudian kita mendukung mereka, apalagi mengikrarkan, mendukung, menyetujui kekafiran mereka. Ada misalnya orang muslim, ya, sampai naudzubillah min dzalik, pindah agama, kemudian kita hadir pada proses mereka pindah agama, itu naudzubillah min dzalik, ya, dari agama Islam misalnya ke agama Hindu, kemudian hadir pada proses murtadnya dia. Nah, ini sama aja tidak barok, ya, sama aja, ya, menyetujui kekafiran mereka, hukumnya haram, ya, hukumnya haram, ya. Nah, jadi wala dan barok, kalau wala ini kepada kaum muslimin, kita harus mencintai mereka, membela mereka, mengutamakan mereka, ya, dan dekat dengan mereka. Termasuk mengutamakan adalah, ya, misalnya contohlah misalnya dalam pemimpin, ya, kita memberikan dukungan kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Sedangkan barok kita jangan sampai memberikan dukungan kepada calon-calon yang kafir, ya. Ini termasuk barok, ya. Kita membenci karena dia kafir, karena dia tidak di atas Islam, gitu ya. Kemudian setelah kita mengetahui definisi wala dan barok secara bahasa dan istilah, apa urgensi atau pentingnya wala dan barok, ya. Pertama, pentingnya wala dan barok ini min usulil akidah Islamiyah, termasuk akidah Islam, ya. Nanti akan kita lihat dalilnya. Ya, ini termasuk akidah Islam. Di samping kita beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir, adalah kita istilahnya wala dan barok, cinta dan benci karena Allah, ya. Kita cintai kaum muslimin karena Allah mencintai mereka yang mentauhidkannya, ya, mereka yang berada di atas agama, kita cintai.
Dan kita benci kepada kaum kafirin karena mereka kafir kepada Allah. Ya, meskipun mereka mungkin kerabat dekatnya, tetap dia cinta dan benci karena Allah. Ya. Kemudian wala dan baru juga awsat urul iman, termasuk buhul atau pedoman atau pegangan keimanan yang paling kokoh. Maksudnya termasuk bagian keimanan yang kokoh juga adalah ya dia wala dan barok, cinta dan benci karena Allah. Yang membuat dia cinta kepada orang lain lillah, yang membuat dia benci kepada orang lain itu lillah karena Allah. Makanya termasuk awsaqul iman, termasuk pegangan keimanan yang paling kokoh. Ya. Dan ini juga min millat Ibrahim alaihissalam wa millat Muhammad, termasuk ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dalam firman-Nya an awhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifa, dan kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Dan beliau sikapnya seperti ini terhadap syirik dan pelakunya. Beliau berlepas diri dari syirik perbuatannya dan dari pelakunya. Ya. Makanya ahli Islam ya, adalah al-istislam billahi bil tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bil ta'ah, tunduk kepada Allah dengan menaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan melepas diri dari syirik berikut dari orang-orangnya. Nah, ini konsekuensinya. Ya, kita tidak mencintai mereka. Jadi intinya wala dan bara bagian dari Islam, termasuk bagian keimanan yang kokoh, dan termasuk ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah sekarang pembagian wala. Wala ini ada dua macam. Yang pertama awali, dan yang kedua adalah mualah. Ada istilah tawali dan ada istilah mualah. Tawali maksudnya adalah ya, sikap seseorang malah menyukai perbuatan syirik, menyukai pelaku yang melakukannya, ya, menyukai kekafiran, dan menyukai orang yang melakukannya. Termasuk juga tawali adalah membela menolong orang kafir ketika mereka memerangi kaum muslimin. Ya. Hukum tawali ini kufur akbar, kekafiran besar, wariddah al Islam, dan menjadikan pelakunya murtad atau keluar dari Islam. Itu tawali. Jangan sampai seperti ini, ya, mencintai perbuatan syirik dan pelakunya, dan mencintai perbuatan kufur dan pelakunya, ya, serta membela orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin. Kalau seperti ini, ada yang seperti ini, maka dia kafir dan murtad dari Islam. Dia senang dengan perbuatan syirik, senang dengan perbuatan kufur, senang dengan para pelakunya juga. Nah, ini menunjukkan dia ya, tidak suka dengan tauhid, tidak suka dengan Islam, dan tidak suka dengan kaum muslimin. Ya, maka orang seperti ini dia kufur dan murtad dari Islam. Ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang bertawalli, mencintai kekafiran dan pelakunya, mencintai kesyirikan dan pelakunya, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ya. Ini namanya tawali, sampai senang juga dengan kekafiran mereka, senang juga dengan kemusyrikan mereka. Ya. Kemudian ada yang namanya istilahnya mualah. Mualah di sini dia tidak mencintai, menyenangi kekafiran mereka, kesyirikan mereka, tapi hanya para pelakunya senang. Dia senang dengan mereka, dia senang dengan orang-orang kafir, orang muslim, orang-orang musyrik. Tetapi karena dunia, ya,
juga tidak melakukan pembelaan terhadap mereka. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya haram dan wa kabirun min kaba'ir dzunub, ya, dan termasuk dosa-dosa besar. Jadi ketika dia lebih senang mengutamakan orang kafir dan musyrik karena dunia, tapi dia tetap tidak suka dengan kekafiran dan kemusyrikan mereka. Hal ini tidak menjadikan kafir, tetapi termasuk haram dan dosa besar kalau dia lebih mengutamakan, ya, misalnya, ya, orang muslim, saya sih jelas mentauhidkan Allah, yang saya esakan Allah, saya di atas tauhid, tapi saya memberikan dukungan kepada orang-orang kafir menjadi pemimpin, ya, karena mungkin dia dibayar, ya, karena dia mungkin disuap, ya, akhirnya hukumnya haram dan termasuk dosa besar, tetapi belum sampai kepada kekafiran, sampai dia mencintai perbuatan mereka baru, ya, serta memberikan pembelaan, ya, kepada mereka untuk mengalahkan kaum muslimin baru. Cuma kalau hanya sekedar memberikan istilahnya kecintaan, lebih senang, lebih suka, ini, ya, hukumnya haram, ya, dan belum sampai kepada tingkatan kafir, gitu ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai wali yang kamu cintai mereka, ya, yang kamu memberikan kecintaan kepada mereka. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Ini namanya mualah, ya, mualah. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Kalau sampai mencintai kekafiran mereka, kalau sampai mencintai kesyirikan mereka, baru ini kufur akbar. Masa seorang muslim senang dengan perbuatan kufur, menyembah selain Allah, ya, mendustakan Allah dan Rasul? Masa gak mungkin, kecuali orang yang kafir. Tapi kalau hanya sekedar senang dengan orang-orang non-muslim tanpa ada senang dengan perbuatan mereka, maka ini sekedar dosa saja, ya, dan termasuk dosa besar, ya, hukumnya haram. Lalu apa contoh senang dengan orang-orang kafir atau fenomena dan bentuk nyata seorang mencintai kaum kafir? Ada beberapa contoh kata ulama. Yang pertama adalah at-tashabbuh bihim fil malbas wal kalam, ya, menyerupai mereka dalam penampilan, ya. Orang kafir penampilannya bagaimana, dia senang dengan penampilan orang-orang kafir, ya. Nah, ini meskipun tidak kafir, ya, tetapi, ya, istilahnya sama saja mualah, ya, lebih senang kepada orang-orang kafir. Padahal dalam hadis Nabi SAW pernah menerangkan tentang orang yang bertanya kepada beliau, ya, apa namanya, bagaimana kalau seseorang, ya, cinta kepada orang yang lain. Maka Rasulullah SAW menerangkan, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, ya. Maka kalau seorang mukmin dia cintanya kepada kaum mukmin, ya, maka dikumpulkan dengan mereka. Tapi kalau dia lebih senang kepada non muslim, bisa saja dia dikumpulkan dengan mereka, ya. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Apa saja yang menjadi ciri khas orang kafir? Apa ciri khas orang-orang kafir misalnya? Ya, penampilannya, pakaiannya, ada model khusus mereka, dan kita senang dengan penampilan dan mode mereka. Maka sebenarnya ini tasyabbuh, ya, kita harus lebih bangga dengan kostum kaum muslimin, dengan mode dan penampilan kaum muslimin, ya, dan menampakkan juga keislaman, ya. Kenapa? Agar kita diberlakukan, disikapi sebagai seorang muslim. Karena terkadang, ya, ketika tidak ada istilahnya penampilan yang tampak tanda keislaman kita, orang kadang bingung, ini muslim atau non muslim. Mau diucapkan salam ragu-ragu, dan itu pernah kenyataan.
ya seorang ya kita misalnya datang kepada, biasanya kita ucapkan kalau ketemu assalamualaikum ketika mau belanja, tapi kan orang ini kayaknya ini muslim bukan ya, dari daerahnya kayak daerah orang-orang yang banyak non muslim, kemudian juga nggak kelihatan penampilan Islamnya sama sekali ya. Maka kita bingung mengucapkan salam misalnya. Ternyata setelah ditelusuri beberapa lama ternyata dia hadir di sholat Jumatnya, kan jadi bingung kita. Makanya perlu kita tampakkan keislaman kita dan penampilan yang menunjukkan keislaman kita itu penting agar kita diberlakukan secara Islam, diucapkan salam. Yang kedua, as-safaru ila biladihim li ghardin nuzhah wa mut'atin nafs. Bepergian ke negeri mereka hanya tujuannya tamasya saja, ya, yakni karena dengan lebih senang pergi ke negeri-negeri mereka, ya, bukan karena ada tujuan yang memang dibutuhkan seperti untuk berobat, untuk sekedar bisnis setelah itu balik lagi, atau untuk kebutuhan lainnya, tapi hanya sekedar senang tinggal di wilayah mereka, ya, senang mengunjungi tempat-tempat mereka, menunjukkan dia lebih senang dengan tempat tinggal orang-orang kafir. Padahal kita kan diperintahkan berhijrah dari negeri-negeri kafir ke negeri Islam. Di samping itu di negeri-negeri kafir biasanya ya ditampakkan syiar-syiar kekafiran, dan inilah yang membedakan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Negeri Islam tampak syiar-syiar Islam di sana, dikumandangkan azan, ya. Kalau negeri kafir tidak terdengar suara azan, ditampakkan syiar-syiar kekafiran, entah patung berhala, masuk saja di situ sudah patung, gapuranya ada patung, ada berhala di situ misalnya, ada berbagai macam kemusyrikan, ya. Nah, harusnya kita lebih senang ke negeri-negeri kaum muslimin, ya, negeri-negeri yang di sana mayoritas kaum muslimin dan kaum muslimin bebas menjalankan agamanya dan tampak syiar-syiar Islam di situ, terdengar azan, sholat berjamaah, sholat Jumat. Kalau negeri kafir sudah tampak syiar-syiar kekafiran dan tidak boleh ditampakkan ke syiar-syiar keislaman. Azan tidak boleh dikumandangkan. Nah, ini contoh negeri-negeri kafir seperti itu. Maka bagaimana kita masa lebih senang dengan negeri-negeri mereka untuk tamasya ke negeri-negeri mereka. Ya, belum lagi di sana berbagai macam kemaksiatan merajalela, yang mana seseorang ya kalau tidak buat agamanya bisa saja terbawa ya dengan lingkungan mereka dan kebiasaan mereka. Ya, maka sebagian ulama mensyaratkan boleh ya bersafar ke negeri mereka dengan beberapa syarat, di antaranya karena tujuan berobat, di antaranya karena bisnis, sekedar karena mungkin bisnisnya di sana mungkin lebih selain dibutuhkan, dan ini buat nanti kebutuhan dia juga ya, setelah selesai dia kembali, atau karena seorang boleh saja misalnya untuk mempelajari teknologi mereka, kemudian balik untuk memajukan kaum muslimin secara teknologi misalnya. Cuma dengan syarat di samping ini ada kebutuhan. Yang kedua, agamanya harus kuat. Ya, ini dia jangan sampai karena lingkungan sudah maklum, ya lingkungannya dari mulai kekufuran, syiar-syiar kekafiran merajalela, kemaksiatan merajalela, mereka bebas dan lain sebagainya. Dia harus kuat agamanya, ya, supaya dia tidak terbawa ya, dengan lingkungan mereka, dengan mereka. Kemudian al-iqamah fi biladihim wa 'adamul intiqal minha ila baladil muslimin li ajli firaq bid-din. Lebih senang tinggal ya di negeri mereka, makanya apalagi ya, dan nggak mau berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muslimin, padahal diperintahkan hijrah. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat dalam Al-Qur'an menerangkan tentang keutamaan dan perintah berhijrah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid
fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Siapa yang mau berhijrah kepada Allah dari negeri kafir, maka dia akan mendapatkan kelapangan, kemudahan, ya, di negeri yang dia hijrahi itu. Ya, intinya kalau kita mau tetap tinggal misalnya di negeri non muslim, maka ini sama saja kita wala lebih mengutamakan mereka daripada kaum muslimin. Orang muslim dan mukmin dia tentu lebih mengutamakan saudaranya kaum muslimin dan tinggal bersamai mereka daripada tinggal dengan di lingkungan orang-orang kafir. Ya. Kemudian musyarakatuhum fi a'yadihim aw musa'adatuhum fi iqamatiha aw tahni'atihim bi munasabatiha aw hudur iqamatiha. Ikut serta dalam perayaan mereka, ini lebih parah, ya. Atau membantu mereka untuk menyiapkan acara keagamaan mereka, ataupun mengucapkan selamat terhadap istilahnya hari raya mereka, ataupun hadir dalam acara mereka. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh kita hadir dalam perayaan orang-orang kafir ketika mereka merayakan keagamaan mereka, ya, ritual mereka. Karena ketika kita hadir, sama saja kita tidak mengingkari, ya. Kemudian juga apalagi sampai membantu mereka untuk terlaksananya kegiatan tersebut, ini hukumnya haram, ya. Bahkan kalaupun hanya sekedar mengucapkan selamat juga sama, juga hukumnya haram, karena sama saja tidak ada rasa pengingkaran terhadap kemungkaran. Ya, kalau kita misalnya ada orang melakukan maksiat, main judi, kita ketemu, ya, kita salami, selamat ya, itu sama saja tidak mengingkari padahal seorang mukmin. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran," siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka coba ubah dengan tangannya. Kemungkaran ada semua maksiat. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya, dengan dia ingatkan. Kalau nggak mampu juga dengan hatinya, minimal mengingkari, jangan malah menyalami selama. Nah, itu sama saja dia mendukung, merestui, membiarkan mereka di atas kemungkaran dan kemaksiatan. Maka hukumnya haram yang namanya mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, hukumnya haram, ya. Dan alhamdulillah misalnya dari pihak mereka telah memfatwakan hukumnya haram karena mereka paham itu sama saja tidak mengingkari, ya, tidak mengingkari perbuatan kufur atau maksiat mereka, ya. Maka mendingan diam, ya, mendingan diam, nggak perlu kita ucapkan salam. Ya kalau bagus ya kita ingkari bahwa kegiatan tersebut terdapat banyak istilahnya kemungkaran, diantaranya istilahnya anggapan mereka bahwa Isa anak Tuhan, lahirnya anak Tuhan, kemudian juga kemaksiatan yang terjadi di dalamnya dari mulai meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, dan lain-lain, gitu ya. Jadi intinya hukumnya haram. Dan yang terakhir, contoh lain dari mualah adalah kita lebih senang menamai anak-anak kita dengan nama-nama mereka. Jadi senang ketika anak kita lahir kita beri nama dengan nama-nama orang-orang non muslim. Apa misalnya Pak, nama-nama orang non muslim? Apa misalnya? Salom atau gimana? Salom, ya itu, atau apa pican atau apa, pokoknya dari barang senang. Nah ini termasuk mualah, ya, lebih senang dengan menamai anak dengan nama-nama barang orang-orang kafir. Ini jangan, nggak boleh. Urutan nama yang terbaik kata ulama pertama adalah nama yang menghambakan kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Ahabbul asma ilallah Abdullah atau Abdurrahman." Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah atau Abdurrahman. Karena
Rahim, kemudian Abdul Ghafur, ya, dan seterusnya. Pokoknya menghambakan kepada Allah SWT. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah menamai dengan nama-nama para nabi, ya, dengan nama-nama para nabi, ya, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, dan seterusnya. Dengan nama para nabi menunjukkan kita cinta kepada mereka, ya, kita namai anak kita dengan para nabi. Kemudian dengan nama, ya, para sahabat menunjukkan kita senang dengan mereka. Ada Utsman, ada Zaid, ada Umar, ada Sa'ad, ada Mus'ab, ada apa namanya, Abu Bakar bin Jarrah, Amir bin atau nama para sahabat yang lain yang banyak namanya, ya. Nah ini termasuk Ali, ya, Hasan, kemudian Husain juga kita berikan nama dengan nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian juga dengan nama para tabi'in, ya, setelahnya para tabi'in ada Alqamah, ada apa namanya Qatadah, ada Sa'id, kemudian ada banyak, ya, nama-nama para tabi'in, ya. Kemudian nama-nama imam kaum muslimin, ada Ahmad, ada Syafi'i, Muhammad bin Idris, ada apa namanya Nu'man, Abu Hanifah, ya. Kemudian ada Malik bin Anas, Malik, ya. Kemudian ada apa, ya, Bukhari, Muhammad bin Ismail, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini menunjukkan dia lebih mencintai kaum muslimin, menamai anak dengan nama-nama para imam kaum muslimin dan seterusnya, ya, daripada sampai menamai anaknya dengan nama-nama orang kafir yang menunjukkan dia lebih senang, ya. Dan khawatirnya, yang kita khawatirkan adalah ketika seseorang dikumpulkan bersama mereka, karena seorang itu al-mar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau senangnya dengan orang kafir, senangnya dengan para pemain bola, ya, kemudian pokoknya dia senang dengan mereka, maka dikhawatirkan, ya, maka dia dikumpulkan, ya, di akhirat bersama mereka. Waliyadzubillah. Dan ini termasuk bentuk wala, meskipun tidak sampai, ya, tingkatan kufur, tapi merupakan dosa besar, karena sama saja lebih mengutamakan non muslim daripada kaum muslimin, ya. Inilah beberapa contoh wala yang kita dilarang memberikannya kepada orang-orang kafir. Kita harus mengutamakan kaum muslim, termasuk juga apa, memilih mereka sebagai pemimpin kaum muslimin. Hukumnya jelas haram di Al-Quran dan di hadis, ya, hukumnya jelas haram mengangkat mereka sebagai pemimpin, ya, karena wala yaj'alallahu lil-kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sama sekali tidak mengizinkan orang-orang kafir menguasai kaum muslimin. Dalam Al-Quran di surah Al-Nisa. Maka kalau ada fatwa yang mengatakan boleh orang kafir menjadi pemimpin kaum muslimin, biasanya dia disuap, ya, disuap, atau fatwa yang batil karena ingin dapatkan dunia, kalau ada yang seperti ini, ya. Dan dia harus bersiap mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama saja dia ingin menjual agama dan akhiratnya hanya untuk mengeruk keuntungan dunia. Orang yang seperti ini sama seperti Bal'am bin Ba'urah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena dia disuap, akhirnya dia malah memberikan dukungan kepada orang-orang kafir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia dilaknat oleh Allah, sehingga diumpamakan seperti kamathali kalb, seperti kalbun anjing di dalam Al-Quran. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka tentang orang yang kami berikan kepadanya ilmu, ya. Dia ngerti agama, ya,
watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha, lalu dia melenceng, nggak mau ngikutin. Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh setan, dideketin sama setan. Fakana minal ghawin, akhirnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na, padahal kalau kami mau, kami bisa larfa'nahu biha, kami bisa tinggikan dia. Walakinnahu akhlada ilal ardh, akan tapi dia lebih cenderung kepada dunia dan ingin dengan dunia. Akhirnya dia sengaja merubah hukum, menyembunyikan ayat demi mendapatkan dunia. Famathaluhu kamathalil kalbi, kata Allah, perumpamaan seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalbi in talhas alaihi yalhas, di surah Al-A'raf, ya, di bagian akhir. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas, yang keadaannya sering menjulurkan lidahnya karena istilahnya cenderungnya dia kepada dunia, sampai rela membunyikan ayat, sampai rela istilahnya menampakkan yang batil, mendukung yang batil demi dapatkan dunia. Kalau ada yang seperti ini, yang malah menulis bukti dalil bolehnya angkat orang kafir sebagai pemimpin, maka dia itu seperti kata Allah, seperti kalbun, seperti anjing yang intah min alaihi yalhas atau tatjurjan, yang keadaan lidahnya menjulurkan lidahnya karena ingin dapatkan dunia. Padahal jelas ayatnya, jelas hadisnya. Itu kalau ada yang seperti itu. Baik, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan Sabtu pada subuh ini, dan supaya kita mungkin bisa memperluas pembahasan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, bagus sekali. Ya, pertama terkait dengan sikap seseorang yang ditokohkan, yang dianggap sebagai pejabat, tetapi dia malah memberikan ucapan selamat dan dukungan, apalagi sering membela. Nah, inilah fitnah jabatan. Kalau dia keluar agamanya, dia demi mendapatkan keridhaan, dukungan dari sampai orang-orang muslim, padahal dia tahu kalau di negeri dia istilahnya kebanyakan mayoritas kaum muslim, tapi dia malah lebih senang. Nah, ini bermasalah dalam keimanannya sebenarnya, ya. Kalau sampai dia malah memberikan dukungan terhadap kekafiran mereka, bisa murtad dengan kekafiran. Dia dukung perbuatan mereka menyekutukan Allah, mengatakan mendukung dengan Trinitas misalnya, mendukung dengan agama-agama yang melakukan kemusyrikan, ya, penyembahan kepada selain dia, bisa kafir kalau sampai seperti itu. Kalau dia lakui Islam sih yang benar, tauhid mengesahkan Allah yang benar, cuma saya senang dengan orang-orang kafir, ya, lebih senang dengan mereka, lebih akrab dengan mereka, ingin mencari keridhaan mereka, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar yang membuat Allah murka kepadanya, ya. Seakan-akan dia tidak mengetahui bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, ya. Dia anggap bahwa dia akan selama-lamanya langgeng dengan jabatannya itu, padahal tetap dia akan lengser daripadanya, ya. Nah, ini menunjukkan dia walau kepada orang-orang kafir, dia dosa besar. Kata Allah tadi, la tattakhidu aduwi wa aduwwa awliya, jangan jadikan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya musuh dan musuh sebagai wali yang dia cinta, akrab, dan apalagi kalau saya memberikan dukungan. Jadi intinya tindakannya salah besar, ya. Bisa mengarah kepada kekafiran kalau sampai dia mendukung perbuatan mereka di atas kemusyrikan, perbuatan mereka di atas kekafiran, maka dia bisa kafir. Dan kalau dia tetap di atas tauhid,
dia nggak setuju dengan kekafiran mereka, tapi hanya sekedar senang, akrab, mau cari keribuan mereka, maka dia telah dosa besar. Antara dua itu nggak ada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya istilahnya pihak keamanan yang diminta untuk menjaga. Nah ini kalau bisa dia menghindar, dia hindari daripada dia hadir memperhatikan mereka melakukan penyembahan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dan dia tidak mengingkari. Ya, dia hendaknya nggak mau menolaknya. Saya nggak bisa hadir karena itu perayaan istilahnya yang bukan agama saya. Mendingan dia istilahnya menjaga masjid, kemudian menjaga keamanan masjid, kemudian memberikan keamanan untuk taklim, kajian, tablik akbar, ya jauh lebih baik daripada dia menjaga keamanan. Ya memang kita juga tidak dilarang mengganggu mereka sedang istilahnya melakukan kegiatan mereka, tetapi daripada kita menjadi wakil yang memberikan perlindungan, yang memberikan yang hadir di kegiatan mereka, jauh lebih baik kalau kita istilahnya menjaga masjid, kemudian menjadi keamanan bagi kegiatan-kegiatan yang islami, ya, tablik akbar, kemudian juga santunan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau bisa dia menghindari, dia hindari. Intinya seperti itu. Wallahu a'lam. Mana hukumnya Pak Ustaz kalau kita mendukung, memang betul dia bukan kafir, dalam arti dia Muslim Pak Ustaz, tapi dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid. Apa hukumnya kita menunjuk dia sebagai pemimpin? Dia Muslim tetapi tidak pernah sholat berjamaah ke masjid, tidak pernah misalnya subuh nih nggak pernah ke masjid gitu. Nah itu gimana Pak Ustaz kalau kita dia tunjuk sebagai pemimpin? Iya betul. Hanya kita dituntut untuk milih, sedangkan orang ini kalau ada beberapa pilihan, yang satu rajin ke masjid, satu nggak pernah, jarang, ya dahulukan yang rajin ke masjid, gitu. Terus kalau misalnya nggak ada, yang ada pilihannya non Muslim dengan Muslim, selama dia masih Muslim, makanya kita pilih dia. Kalau misalnya kita dituntut untuk memilihnya, gitu, maka kita memilih yang Muslim daripada yang kafir. Ya meskipun dia mungkin nggak sholat berjamaah, gitu. Mungkin dia masih sholat di rumahnya, meskipun ini menunjukkan kekurangan utamanya. Dan salahnya misalnya dipilih, dicalonkan orang-orang yang padahal masih banyak orang yang soleh, masih banyak orang yang cerdas, masih banyak orang yang rajin ke masjid. Kenapa enggak yang mereka? Nah ini juga kesalahan. Gitu. Jadi intinya kalau ada dua pilihan, yang satu rajin sholat dengan yang tidak sholat, kalau ada maka yang rajin sholat kita dahulukan. Kalau dipilih antara non Muslim dengan Muslim, tapi Muslimnya jarang sholat berjamaah, ya kita pilih yang Muslim. Mungkin kan dia rajin sholatnya di rumahnya, gitu ya. Istilahnya akhafud darurain, memilih yang paling ringan bahayanya. Gitu. Kalau kita diberikan pilihan dan kita diminta untuk memilih seperti itu. Ya silakan Pak, yang belakangan. Kurang jelas Pak. Jadi kalau misalnya pilihan saya kan nama lagi kan lagi, tapi orang tua ingin menunjukkan misalnya ada namanya jadi Abraham. Oh iya, jadi balik-balik, maksudnya dia arahin ke arah ya. Betul. Tapi nama nabi, tapi ambil namanya Dari betul. Kita kan biasa menyebut yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin, misalnya Ibrahim, ya Ibrahim, bukan Abraham. Kemudian juga Yusuf dengan bukan Yosef misalnya. Nah kalau sebutan dia, meskipun yang dituju adalah dia juga Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, yang dimaksud adalah itu, tapi penggunaan penting, penggunaan bahasa. Karena supaya dia tidak dianggap sebagai non Muslim misalnya. Kan kalau sampai Yosef atau nama Nabi yang lain yang jadi Noah. Jadi Noah, ya, itu kayak
Mikail Michael misalnya gitu. Sebenarnya nggak kata ulama makruh menamai anak dengan nama malaikat, makruh ya, bagusnya malah nabi ya. Nah ini Sulaiman jadi Salomon misalnya. Nah ini kan jadi nanti terdengar oleh orang lain itu dia kayak non muslim, akhirnya tidak diberlakukan hukum Islam, tidak diucapkan salam karena dia non muslim kan ya, namanya Salomon. Nah itu kita khawatirnya orang nanti suuzon, bersangka buruk terhadapnya, disangkanya dia non muslim, akhirnya tidak diucapkan salam, akhirnya tidak diberlakukan secara Islami karena namanya Salomon, karena namanya Yosef, karena namanya Abraham. Maka kenapa enggak yang sudah masyhur di negeri kaum muslimin, Ibrahim, Sulaiman, Yusuf, itu lebih terdengar enak dan terbiasa dan agar diketahui dia sebagai seorang muslim gitu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Iya, silakan. Ini kan sekarang ada mulai dari antara kita ini mulai sama pada kesabaran itu walau lain. Iya, baik. Apa namanya? Kalau umpama sampai dia mencintai mereka, ayo bisa masuk ke dalam wala. Cuma tidak sampai kepada tingkat kekafiran. Hanya sekedar kenapa dia lebih cinta kepada non muslim daripada kaum muslimin. Itu yang biasanya orang kalau sudah cinta nanti sampai sikap, termasuk juga memberikan nama anaknya dengan nama-nama orang-orang ya, para pemain bola yang padahal dia misalnya non muslim gitu. Secara umum misalnya kayak bermain atau menjadi penonton secara umum kan mubah. Cuma yang penting tidak sampai melalaikan ya, membuat sampai dia meninggalkan kewajiban, tidak melalaikan. Hanya saja kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Termasuk tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak berguna ya. Kalau sampai misalnya bangun di tengah malam, padahal kalau dia bangun dengan dia sholat malam, sampai dia rela nggak sholat malam demi itu, berarti ya istilahnya dia lebih mengutamakan dunia ya daripada akhirat ya, dan menunjukkan keislamannya kurang bagus. Itu saja secara ini apa namanya terkait masalah ini ya. Wallahu a'lam, saya kira itu. Ada lagi mungkin ya, silakan. Ukuran atau parameter kalau kita apa? Iya. Ukuran kita bahwa kita betul-betul memurnikan tauhid itu ya, intinya adalah kita menjaga tauhid kita dari yang merusak. Yang merusak itu seperti syirik akbar, ini yang betul-betul dapat menghabiskan tauhid, dan dari yang mengurangi kesempurnaan, inilah syirik asghar ya. Berikut rincian-rinciannya ya, yang membuat pelakunya cacat dalam masalah tauhid dan keimanan, tapi masih ada aslul iman, masih ada tauhid dalam hatinya ya. Termasuk juga yang mengurangi kesempurnaan tauhid, dia memberikan dukungan kepada orang-orang kafirin, dia lebih mencintai mereka. Nah ini termasuk yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka kita bahas secara rinci ini, di samping nanti kita akan pelajari lebih khusus syirik asghar berikut macam-macamnya. Ini dibahas juga agar kita betul-betul termasuk memurnikan. Jadi intinya parameter kita dikatakan memurnikan tauhid adalah kita jaga tauhid kita dari yang merusak berupa syirik akbar, dan dari yang mengurangi kesempurnaan berupa syirik asghar berikut hal-hal lain yang mencacatkan tauhid. Itu mungkin dengan pertama bekerja di PT pemilik non muslim ya. Kalau dalam masalah duniawiyah gitu ya, atau muamalah nggak jadi masalah ya, karena Nabi SAW itu bermuamalah dengan orang-orang kafir, bermuamalah. Beliau terkadang pernah bahkan di akhir hayatnya menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi ya, dengan istilahnya imbalan beberapa bahan makanan pokok. Kemudian
Kemudian juga beliau terkadang pernah di suatu perjalanan bertemu dengan orang musyrik. Orang musyrik itu kemudian hendak membawa kambing-kambing. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, bai'an atau hibah, atau ini buat dijual atau hanya sebenarnya nggak dijual? Kata orang musyrik itu ketika itu dijual atau gimana? Maka kemudian Nabi SAW ya, membelinya. Kalau tidak salah seperti itu dalam hadis. Ya. Intinya dalam masalah muamalah nggak jadi masalah. Ya kita bermuamalah, ya termasuk juga di sini misalnya kita menjadi pegawai, ya pegawai ya di perusahaan mereka, ya ini nggak jadi masalah. Yang kedua pertanyaannya terkait dengan seleksi karyawan dan hasil yang mungkin non muslim, bagaimana hukumnya? Apakah dosa jika kita pilih yang non muslim? Ya, ketika kita sebagai mungkin bagian HRD, kemudian pas diseleksi ternyata non muslim yang kompeten misalnya. Asalnya kita mendahulukan orang muslim, tetapi kalau di satu keahlian ternyata seorang muslim ini ada dua pilihan, dia yang satu pandai, satu nggak ngerti gitu misalnya. Ya kalau sebenarnya sih masih banyak ya muslim lainnya, ya kita dahulukan muslim. Saya khawatir kalau angkat non muslim sebagai misalnya yang stafnya misalnya, khawatir pernah ada seorang sahabat bernama Hudzaifah kalau tidak salah, ya dia ketika itu pernah angkat sebagai sekretarisnya non muslim, lalu ditegur oleh Umar bin Khattab secara makna, apa nggak ada lagi muslim lain yang kompeten juga? Maksudnya apa? Kalau masih ada muslim, kita berikan tawaran yang muslim dulu gitu. Kalau memang nggak ada sama sekali, dan ini harus memang orang yang punya keahlian di situ dan terpaksa nggak ada lagi, bisa saja karena darurat, karena tidak ada dan tidak harus dikerjakan. Ya dokter misalnya yang pandai dalam spesial masalah ini adalah muslim, ya sudah, ya nggak jadi masalah kalau memang dia ahlinya gitu. Tetapi kalau masih ada yang muslim, udah bukan yang muslim, ya supaya yang menjadi teman yang kita sering bergaul dengannya adalah orang muslim. Intinya dahulukan yang muslim, kecuali kalau sudah nggak ada sama sekali dan kita butuh ya memberlakukan pekerjaan ini darurat sifatnya, nggak jadi masalah. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi atau cukup, Pak? Kayaknya sudah cukup mungkin, Pak ya. Baik, ada lagi, silahkan. Muslim mau daftar. Iya. Ya selama ini dia masih jaga-jaga ya. Jadi sebaiknya gimana? Diterima atau ya calon-calon siswa itu? Terima aja dakwah. Iya. Kalau memang misalnya kita bisa lihat mereka bisa kita tadi dakwahi dan mereka tidak merusak akhlak teman-temannya yang muslim dari segi penampilannya, misalnya dia mungkin tidak memperhatikan aturan sehingga nanti teman-temannya malah ke bawah, bisa masuk, cuma kita syaratkan untuk menyesuaikan dengan lingkungan, dari mulai penampilan ya dia ikuti ya aturan. Di sini ada aturannya begini-begini ya, maka jangan sampai semaunya ya. Kalau mereka siap ikuti aturan, nggak jadi masalah, kita terima dan disitulah kita bisa dakwahi. Tapi kalau umpamanya saya nggak mau, saya tetap tampilan saya seperti ini ya, kita bisa mohon maaf kalau seperti itu, nanti daripada merusak siswa yang lain. Tambah informasi Pak. Sekolah ini masih sekolah TK. Oh TK, ya, tadi saya terangkan. Oh TK, iya betul. Ya kalau anak-anak Bang, insya Allah nggak jadi masalah, bisa kita bina di situ. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap anak yang terlahir ya itu di atas fitrah, masih bersih, dan kita bisa ya ini di atas Islam,
sampai orang tua yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu kesempatan buat kita bimbing. Mudah-mudahan ya ketika kita ajarkan materi-materi keislaman tentang tauhid, akidah, kemudian dia tumbuh di atas itu, kemudian ketika melihat orang tuanya kok begini, nggak seperti yang saya terima, ya kali aja ya dia berubah dan orang tuanya mau berubah juga. Itu bagus kalau seperti itu. Saya kira tadi sekolah di atas ini bukan TK. Baik, saya kira sampai di sini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum